Selamat malam semuanya, ya ini Aftok edisi 9 Juni 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas konsultasi ide-ide yang masuk di kolom komentar Aftok edisi terakhir. Ada cukup banyak yang masuk, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, kita mulai dari ISG. Kemarin mungkin sudah Bapak Ibu tahu di Stockholm ya untuk edisi minggu ini ya yang sudah dipublikasikan kemarin sore di hari Minggu seperti biasanya. Untuk minggu ini ISG berpotensi melanjutkan penurunan di minggu kedua dengan target di 6.900-an ya. Jadi kemarin sudah sempat turun ke sana ya dan sedikit mengalami technical rebound di 3 hari terakhir ya, 3 hari perdagangan terakhir ya terjadi rebound, tapi ini masih dalam proses turun untuk setidaknya menutup area gap ya sepertinya, karena 0,3 pun di sini berada di 6.700-an gitu. Jadi seperti itu untuk ISG. Oh ya, untuk waiting list private trading room saat ini ada 11 ya di tanggal 16. Ini sepertinya juga akan mundur, besok pagi akan ada update karena saya lihat tadi ada beberapa yang perpanjang dan kemungkinan mundur sampai dengan tanggal 17 atau 18. Nanti kita akan berikan update di website ini ya. Baik, kita masuk ke pembahasan saham yang pertama. Jadi kalau tidak mau waiting list ya dan memang Anda trading, Anda bisa, alternatifnya adalah Bulls Hunter, tetapi Bulls Hunter ini akan lebih santai ya. Jadi buat Anda yang mungkin part time, Anda memiliki pekerjaan, ada kesibukan ya, mungkin bisa ikut Bulls Hunter ya. Bulls Hunter itu bisa langsung join tanpa harus waiting list. Baik, sekedar info aja untuk yang bertanya-tanya terkait membership. Sore Pak, izin konsul terkait BRMS, apakah bisa ke TP2 PTR atau ke atas 500? Terima kasih. Oke, kita lihat. BRMS ini salah satu saham yang sepertinya terakhir kita tradingkan di private trading room dan sepertinya berhasil mencapai TP2 ya, mungkin ya, sebentar. Ya, terakhir kita trading ini dia. Oke. Jadi TP-nya sudah tercapai di TP1 ya, TP keduanya di 446. Kalau kita lihat pertanyaan TP kedua apakah bisa, sepertinya masih memungkinkan sementara ini selama tidak terjadi penurunan, karena ini kecenderungannya adalah sebenarnya masih berkonsolidasi ya di area yang cukup lebar di 440 dengan support di 350 ini cukup lebar sekali. Namun memang kecenderungannya ini masih swing naik, masih berlanjut, jadi memungkinkan untuk ke TP2. TP keduanya secara teknikal itu di 448 atau 450, tetapi sepertinya private trading room memasang satu tick di bawahnya ya. Untuk terkait ke 500 dalam jangka pendek menengah sepertinya memungkinkan ya, karena ini trennya masih naik. Untuk jangka pendek memang konsolidasi ya, tapi apabila jangka panjangnya ini masih berlanjut uptrendnya, seharusnya probabilitas untuk berlanjut ke atas 500 ini masih besar ya untuk BRMS. Jadi untuk trading saran saya TP di TP2 dengan proteksi ya, karena ini sudah profit ya di 400 atau 398 di modal, karena ini masih TP1 ya. Oke. Lanjut ya. Malam Pak, kemarin saya sudah distribusi PSAB sesuai arahan Bull Hunter. Selanjutnya apakah PSAB boleh di buyback lagi? Di berapa ya trims Pak? Oke. Ya kalau kita lihat dari PSAB sendiri saat ini ya, kalau untuk buyback sepertinya sangat-sangat masih jauh ya. Kalau kita mau melihat penurunan yang lebih jauh sepertinya agak tidak memungkinkan ya. Paling tidak ini turun, kalaupun turun ini di 400-an ini ya. Gitu. Jadi kalau kita mau distribusi di harga saat ini pun bisa, artinya jangan akumulasi di harga saat ini gitu kan. Karena ini sudah naik sangat tinggi sekali, hampir 100% kita punya profit. Ya, jadi kalau kita terakhir kita lihat di
Di Bulls Hunter itu terakhir kita distribusi di atas 540 ya. Nah ini ya, gitu. Jadi ini adalah TP berapa? TP3 ya, gitu. Jadi kalau mau akumulasi lagi, kemungkinan bisa, tetapi sangat jauh sekali ya. Harus nunggu ke bawah cukup jauh ya. Kalau kita lihat ini 20%-an ke bawah lagi ya. Jadi mungkin secara teknikal ini agak berat untuk ke sana. Jadi sementara ini masih cukup kuat ya. Penurunan terakhir ini menurut saya wajar ya untuk mengakali agar tidak disuspend. Mungkin ini akan terkonsolidasi beberapa hari di area 500-an ini untuk meretest level baru. Ya, setelah itu mungkin bisa naik lanjut ya. Jadi kalaupun Anda mau akumulasi di harga saat ini, menurut saya sudah terlalu berisiko tinggi. Jadi saran saya ikuti rekomendasi terbaru yang kemarin baru direkomendasikan yang kebetulan lagi turun. Nah itu sangat bagus sekali kalau kita dapat rekomendasi di Bulls Hunter ataupun Peer atau Peers, kemudian sahamnya setelah direkomendasikan kok turun, wah itu berarti adalah kesempatan yang baik untuk mengakumulasi, seperti halnya PSAB beberapa bulan yang lalu sebelum dia naik. Itu ya, jadi untuk PSAB untuk akumulasi saya sarankan jangan dulu ya, karena sudah sangat tinggi. Mohon bahas strategi untuk profit saham yang akan stock split. Apakah Pak Yef juga mengambil kesempatan untuk ikut di saham yang akan stock split? Terima kasih Pak Yef, sehat selalu, terima kasih doanya. Kalau di kami mungkin tidak menggunakan stock split itu sebagai patokan ya. Tetapi ada beberapa kali kita juga dapat stock split, seperti contohnya misalkan Tower Bersama kita dapat di 2019 sebelum Covid itu ya, kita dapat di 4.000-an. Stock split 5:1 kalau nggak salah. Ya. Kemudian yang terakhir di Peers MAPA ya, MAPA itu juga kita dapat. Jadi sebentar ya, coba saya agak lupa, kita coba cek dulu. Jadi MAPA yang terakhir yang saya ingat kita dapat, tapi itu tujuannya bukan untuk memanfaatkan stock split, karena memang secara fundamental ya, secara fundamental saat itu memang MAPA memenuhi syarat untuk kayak investasi gitu ya saat itu ya. Kita masuk kemarin 2023 ya, 2023 itu bulan Mei ya, kita kasih contoh ya. Kita biasanya ambil memang kebetulan ya, sekali lagi ini kebetulan Mei 2023 ya, kita cari ya, ini 2022. Nah ini ya, nah ini kebetulan, sekali lagi ini kebetulan tidak menggunakan ini mau stock split kita beli, kita rekomendasikan, tidak, karena memang secara fundamental dan secara teknikal memungkinkan kita untuk beli ya. Jadi ini Mei ya, seperti yang Anda lihat kita akumulasi di 5.200, kemudian stock splitnya di Juli ya, 10:1. Setelah kita rekomendasikan dalam beberapa bulan itu, kebetulan ada stock split, kebetulan sekali lagi ya, kemudian naik 150%. Kemudian case lain yang saya ingat ya, mungkin banyak ya case lain seperti saham yang lain ya, saya nggak hafal terus terang, tetapi yang saya paling ingat yang mungkin ini Tebik ya. Waktu itu memang kita rekomendasikan di 2019 ya, saat itu 2019 itu adalah sebelum pandemi, dan kita beruntung sekali. Kenapa? Karena saham yang kita rekomendasikan justru mengalami kenaikan yang lumayan tinggi ya, bukan karena stock split sih, karena memang mungkin sentimennya juga bagus waktu itu ya. Kita coba cek Tebik saat itu kita akumulasi pertama kali di 2019. Ini salah satu contoh bahwa tetap ada saham yang naik ya ketika market terjadi crash seperti pandemi pun ya, kita bisa dapat akumulasi. Saat itu kita switch dari saham, saat itu kita akumulasi saham MPMX dengan Kimia Farma di 3.200, kemudian MPMX saat itu sebelum dia, kalau nggak salah sebelum dividen jumbo itu ya, kita rekomendasikan untuk akumulasi saham TBIG ini ya. TBIG ini waktu itu di harga 4.000 di bulan Maret 2019. Jadi kita akumulasi di Maret 2019 ini ya. Kemudian setelah kita rekomendasikan sahamnya turun ya, wah bagus banget,
turun ya, kemudian baru stock split di 2019 bulan November. Jadi kira-kira sekitar 6 bulan setelah kita rekomendasikan baru stock split. Itu kebetulan ya, sekali lagi saya tidak tahu apakah saat itu pertimbangan stock split, seharusnya tidak ada pertimbangan stock split. Tapi yang benar ya, kita membeli karena memang fundamentalnya memenuhi syarat layak invest tentunya. Begitu ya. Kemudian ternyata ada stock split ya, alhamdulillah, karena stock split itu ya membuat harga menjadi lebih murah secara nominal. Kemudian harga barang yang beredar akan lebih banyak ya karena dipecah ya. Itu akan menjadi sebuah daya tarik ya tentunya untuk sebuah saham yang dulunya mungkin kurang liquid atau sepi ya, menjadi lebih menarik lagi gitu ya. Tentunya kalau kita mau masuk di saham stock split tergantung ya, kalau kita investing ya kita harus tahu bagaimana fundamentalnya. Jangan sampai kita beli karena stock split aja, tetapi karena fundamentalnya memang memenuhi syarat. Yang mungkin saat itu tidak ada pertimbangan sama sekali terkait adanya stock split ataupun apapun itu. Karena ya murni secara fundamental dan secara teknikal saham ini memang memenuhi syarat-syarat untuk kita rekomendasikan. Gitu ya. Jadi TBIG ini setelah kita rekomendasikan ya sempat turun dulu beberapa bulan ya, setelah itu naik 400% ya, tetapi kita memang tidak pernah mungkin mengkeluarkan wah 4 kali untungnya 4 kali lipat gitu naiknya gitu ya, tapi ya seperti itu sudah menjadi hal yang ya tidak perlu dibesar-besarkan, biasa-biasa aja gitu ya. Oke, lanjut ya. Pak F, tolong bahas saham JSMR untuk swing. Oke, saat ini swing turun ya. Nah, kemarin dicek dari 0,5, sepertinya ini akan kembali turun menguji support di 3.500. Tunggu di situ. Mohon bahas potensi MINE untuk swing trading. Terima kasih Pak F, sehat selalu. Terima kasih doanya. Oke. Kalau kita lihat ini baru saja rebound ya dari support 480, ini bagus karena secara time frame jangka pendek ini sudah membentuk high low juga di 505. Sepertinya mengindikasikan potensi untuk melanjutkan ke upper shadow di atas ya di 600-an ini ya. Jadi untuk swing di harga saat ini secara risk reward seharusnya sangat menarik sekali. Ini risknya secara teknikal ya 4% ya, dengan potensi upside terdekat ya itu di 560 itu sekitar 6%. Kemudian potensi selanjutnya di 600 itu sekitar 14%. Secara risk reward di harga saat ini cukup bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yeb, mau dibantu analisa saham ITMG, apakah layak untuk investasi dan berapa harga terbaik untuk masuk? Semua saham batubara ya, nggak semua ya, secara umum harga batubara masih belum bullish. Rekomendasi kami masih menunggu ya. Anda bisa masuk ketika nanti batubara itu sudah mengalami tren naik ya, memulai tren naik ya. Nah ini kan kemarin kita prediksi bawah 100 ya, dan sudah tercapai, tapi sekarang ini belum uptrend secara jangka panjang ya. Secara jangka panjang ini masih dalam tren turun, dan kenaikan yang saat ini terjadi adalah pullback ya. Mungkin batubara bisa naik ke 120 ataupun 130, 140, itu masih dalam siklus turun menurut saya. Jadi untuk kenaikan-kenaikan yang sifatnya jangka pendek ini bisa dimanfaatkan untuk trading aja. Untuk investasi kami masih menunggu momentum seperti tahun 2021, saat itu kita masuk United Tractor ataupun saham Adaro, PTBA, tentunya itu baru mulai naik dan sangat bagus sekali untuk memasuk di situ, karena memang saham seperti saham pertambangan itu tidak bisa di hold terlalu lama ya. Gitu. Kalau misalkan siklusnya naik Anda bisa beli, siklusnya selesai Anda harus segera keluar. Itu ya, saran saya seperti itu. Mungkin ada yang bisa hold lama melewati berbagai siklus, baik itu siklus naik ataupun siklus turun, monggo. Tetapi kalau kami, pendapat kami untuk invest di saham-saham siklikal, kami akan mempertimbangkan siklus dari komoditasnya. Kalau itu sudah mengizinkan kami untuk masuk ya kita akan masuk, kalau belum ya kita akan menunggu. Seperti itu. Siang Pak Ep, mohon analisa TPIA untuk swing trade. Terima kasih. Oke, kita lihat TPIA untuk swing trade. Oke, kita lihat TPIA ini mulai rebound, membentuk support di 9.100-an
bisa ya sepertinya secara risk ini 3%, mungkin 4%, di bawah 5% ya seharusnya. Coba lihat. Oke, sekitar 4%-an. Kemudian untuk TP terdekat bisa di sekitar 10.500, ini 10%-an ya. Karena polanya juga rounding, dan rounding ini bisa mengarah ke shadow ini ya di 11.200 TP2. Baik, seperti itu. Mau analisa secara teknikal AD sampai harga berapa kira-kira penurunannya? Oke, sepertinya ini akan menguji support ya. Saat ini sedang menguji support area 6.850 sampai dengan 6.675. Jadi kemungkinan penurunan akan terbatas di area ini ya. Baik, lanjut. Halo Pak F, izin bertanya, kalau invest depend on laporan keuangan, bagaimana jika suatu perusahaan tersebut memainkan data laporan keuangan? Setahu saya laporan keuangan bisa dimainkan dan dimanipulasi. Misal profit Q1 ditahan, dimasukkan Q2 dan lain-lain. Terima kasih. Ya bisa, tentu saja sangat bisa ya. Financial engineering itu kan bisa dilakukan, dan itu juga bisa saja dilakukan oleh siapapun gitu ya. Tetapi sebagai investor tentu saja kita harus mempelajari. Makanya kita tidak boleh menggunakan data-data jangka pendek seperti kuartalan. Kuartalan itu kita lihat sebagai evaluasi, kita lihat bagaimana sih perkiraan setahun ke depan itu dari kuartalan. Tetapi untuk memutuskan ini layak atau tidak, kita menggunakan data yang tahunan. Makanya kenapa kalau saham baru IPO itu kita tidak bisa rekomendasikan, karena datanya masih bersifat lemah dan bisa dimainkan tadi gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan laporan keuangan itu harus bisa dipelajari dari berbagai variabel gitu ya, variabel profit, pertumbuhan, itu kita ukur dari variabel internal ataupun eksternal ya. Kalau internal kita bisa lihat dari tingkat efisiennya, profitabilitasnya. Kalau kita lihat dari faktor eksternal, bagaimana marketnya, bagaimana faktor-faktor misalkan kompetisinya, bagaimana dengan misalkan komoditas, bagaimana siklus komoditasnya, seperti itu. Jadi kita tidak menggunakan kuartalan sebagai patokan ini layak dan tidak, tapi kuartalan itu sebagai data yang kita bisa pertimbangkan untuk menghitung setahun ke depan gitu ya. Jadi kita misalkan ada penahanan laba agar terlihat jelek, kemudian biar sahamnya turun terus bisa diakumulasi ya, karena kita patokannya tahunan ya, kita akan lihat bagaimana sebelumnya gitu ya. Terus bagaimana ke depannya, kan kita tidak melihat hanya laporan keuangan saja, banyak variabel yang lain. Kalau laporan keuangan saja yang kita lihat, nanti akan tentu saja market ini sangat efisien sekali. Market ini kan tidak efisien ya, banyak bias-bias yang akan muncul ya. Makanya kenapa laporan keuangan jelek dikeluarkan, harga sahamnya naik, banyak yang seperti itu ya. Kemudian laporan keuangan bagus diberikan laporan keuangan bagus, ternyata harga sahamnya turun, ternyata naiknya sudah lebih dulu. Nah seperti itu misalkan. Jadi kita harus memang berinvestasi itu adalah keputusan komitmen jangka panjang, jadi kita akan mempertimbangannya juga cukup waktu yang cukup panjang gitu ya, proses yang panjang untuk membuat sebuah rekomendasi investasi gitu ya. Jadi nggak bisa cuma lihat laporan keuangan kuartalan kemudian kita memutuskan oh ini bagus nih, tidak bagus ya. Makanya kalau Anda nonton YFTalk itu, ini hanya awalan saja, Anda harus banyak PR-nya di sebelum memutuskan ini like atau tidak. Anda harus melakukan proyeksi-proyeksi beberapa tahun mendatang ya, bagaimana industrinya, bagaimana perekonomian, bagaimana makro dan mikro mempengaruhi pertumbuhan dan sebagainya. Jadi nggak sekedar cuma kuartal 1, kuartal 2 bagaimana begitu ya. BMRI untuk jangka panjang gimana Pak? Kalau pertanyaannya gimana ya, nggak gimana ya, bisa-bisa aja untuk jangka panjang, tetapi ya harga yang untuk kita akumulasi harganya harus bagus ya, harus di best price gitu. Kalau pertanyaanmu gimana ya, kita jawabnya nggak gimana ya, gimana oke aja gitu ya. Mohon maaf ya, seperti itu jawabannya. Jadi kita menjawab sesuai dengan pertanyaan. Kalau pertanyaannya kurang spesifik, kita akan jawabnya ya nggak spesifik ya gitu. Malam Pak Ep, baru mengenal saham di bulan Mei. Tolong rekom saham untuk investasi jangka panjang dengan rencana nyicil 3 sampai dengan 5 lot per bulan. Semoga sehat selalu. Mohon maaf ya, kita tidak memberikan rekomendasi di YFTalk. Oke. Pak Ep, bahas Antam untuk swing. Apakah akan masih terus naik? Kalau iya, kira-kira sampai berapa? Oke, kita lihat Antam. Ini sudah mulai turun ya, Antam. Kita lihat dari sini sudah mencapai target shadow 3400 ini. Jadi kemungkinan ini akan ada proses untuk koreksi ya
Jadi seharusnya ini sudah mencapai target naik di 3000-an ini, dan mungkin akan ada retest 3070. Di sini ada gap terbuka, nah seharusnya akan turun ya. Gitu, oke. Maka baik, tolong analisa saham CUAN untuk trading following, trend following maksudnya ya. Kita lihat. Oke, tidak cocok menurut saya. Kenapa begitu? Ini kurang cocok ya. Ya, kalau menurut saya kurang cocok. Kenapa? Karena ini sering membentuk pola seperti ini. Ini tidak bisa untuk kita hold dalam jangka menengah, gitu. Nah, jadi kalau kita hold nanti bisa balik. Makanya ini cocoknya untuk swing, ya. Gitu. Malam Pak F, mohon analisa swing trade saham NCKL, berapa SL dan TP-nya? Terima kasih. Oke, kemarin kita sudah bahas sepertinya ya. TP-nya ada di 805 dan 875, 880. Stop loss bisa di 670 atau 680. Ya. Bahas saham KOPI untuk trading, berapa TP dan SL-nya? Terima kasih, sehat selalu. Oke, untuk swing trade ya. Ini karena ini trending ya. Ada trend di sini ya. Makanya ya, kita harus tahu ya, dalam bertanya, berkonsultasi itu harus jelas ya. Kalau trending seperti ini ya, saya akan menyebut ini adalah trend following, bisa aja trend kan? Ada kata trend di situ ya. Berarti ada apa namanya, tujuan yang jelas, trend ya. Trending mungkin dia mengikuti trend following mungkin ya. Jadi kalau kita trend following ya jelas ini nggak masuk. Kenapa? Ya ini trennya tidak naik ya, ini cocoknya untuk swing trade menurut saya seperti itu ya. Breeze bisa masuk di berapa untuk invest? Terakhir dibahas di bawah 2100 ya, seperti harga masuknya Pierce, tapi memang sudah keluar saat ini. Mungkin kalau invest lagi karena konsolidasi, jadi posisi saat ini BSI itu konsolidasi ya, konsolidasi jangka menengah panjang. Sepertinya kalau kita konsolidasi, kita lihat konsolidasi itu best price-nya tentu saja ya di support konsolidasinya ya. Jadi kalau Anda mau akumulasi di bawah 2200 sampai dengan 2040 2000 itu oke untuk akumulasi. Dikasih atau tidak, sekali lagi saya tidak bisa menjamin ya. Itu best price. Begitu, semoga tidak ada yang terlewat ya. Sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada jawaban yang mungkin kurang memuaskan, tetapi saya berdasarkan apa yang saya tangkap ya. Apabila ada mungkin kurang puas dan sebagainya dan Anda member, Anda bisa konsultasikan dengan advisor di Telegram. Apabila mungkin ada pertanyaan di sini yang mungkin masih belum spesifik seperti tadi, Anda bisa tanyakan lebih spesifik lagi. Kita sama-sama belajar. Kita harus memahami bahwa saya tidak bisa membaca pikiran ya. Jadi Anda harus menyampaikan dengan lugas, dengan lengkap, dengan spesifik, supaya nanti jawaban saya juga tidak keliru gitu loh ya. Jadi konsultasi dengan advisor pun apabila pertanyaannya mungkin kurang jelas juga pasti akan ditanya balik ya, diperjelas dulu pertanyaannya. Kenapa? Ketika Anda berkonsultasi tidak jelas, itu akan sangat memungkinkan memberikan saran yang juga nanti tidak on point gitu ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa memahami itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi silakan dianalisa lagi, jangan ditelan mentah informasi yang ada di F-Talk ya. Buat trading plan apabila Anda trading, buat investing plan jangan lupa dianalisa secara mendalam fundamentalnya, karena investasi itu komitmen jangka panjang dan Anda harus siap berjalan jangka panjang. Naik dan turunnya market Anda harus siap menghadapinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat malam dan selamat beristirahat.